warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Azhar Sentra Terkir yang dimuliakan Allah, yang paling utama kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmatnya. Pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan panjang usia. Kita selalu bersyukur. Sekali lagi kita selalu bersyukur atas rahmat Allah, nikmat yang begitu tak terhingga. Wa ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Kita selalu bersyukur diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya. Kita semua insyaallah selalu istiqomah di dalam menjalankan segala ajarannya sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, judul kultum pada hari ini kita ketahui bahwa Allah utus kita di muka bumi ini tidak lain hanyalah untuk beribadah. Ibadah itu sangat luas Bapak Ibu. Nah, judul kultum pada hari ini saya beri judul jangan kita meremehkan amal-amal yang kecil atau sedikit. Jangan kita meremehkan amal-amal yang kecil atau sedikit. Boleh jadi amal-amal yang kecil atau sedikit itu menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah kisah Bapak Ibu. Kisah ini pernah disampaikan oleh para penceramah. Begini kisahnya. Pada saat ketika sahabatnya meninggal dunia, Rasulullah biasa hadir dan mengantarkan jenazah sahabatnya itu ke kuburan. Lalu setelah semuanya selesai, Rasulullah menyempatkan berkunjung ke rumah keluarga yang ditinggalkan untuk sekedar menghibur. Pada suatu saat terjadi dialog yang menarik antara Rasulullah dan istri almarhum sahabatnya. Adakah wasiat dari suamimu? Tanya Rasulullah. Mulanya istri sahabat tersebut ragu untuk menyampaikan apa yang telah ia dengar dari suaminya, sebab ia sendiri tidak yakin apakah yang ia dengar itu suatu wasiat atau rintihan sakitnya sakratul maut. Namun karena Rasulullah yang meminta, istri sahabat tersebut bercerita, Rasulullah, sebelum suami saya meninggal, ia sempat berkata lirih, andaikan lebih jauh, andaikan yang baru, andaikan semuanya. Saya tidak paham, saya tidak mengerti apa ucapan suami saya. Apakah itu sebuah wasiat atau rintihan sakratul maut? Mendengar hal itu Rasulullah tersenyum, lalu menjelaskan makna dari ucapan almarhum. Begini istri sahabatku, apa yang telah engkau dengar dan apa yang telah diucapkan suamimu adalah benar. Suamimu tidak meninggal karena sakaratul maut. Ketika itu suamimu melihat pahala amalan selama hidupnya. Amalan itu jelas Rasulullah. Ketika suamimu pergi ke masjid
Di perjalanan ia bertemu dengan orang buta yang sama-sama hendak ke masjid. Lalu suaminya menuntunnya. Maka di akhir hayatnya ia menyesal. Andai kata jarak ke masjid itu lebih jauh lagi, tentunya pahalanya lebih besar dari yang ia lihat sekarang. Kemudian suatu saat, suatu hari sahabat itu juga pergi ke masjid. Di perjalanan ia bertemu dengan orang yang sedang kedinginan. Ini pergi ke masjid untuk sholat subuh, Pak. Sholat subuh. Di perjalanan dia bertemu dengan orang yang sedang kedinginan, menggigil. Akhirnya ia memberikan satu mantel dari dua mantel yang ia pakai. Namun yang ia berikan itu bukan yang baru, karena mantel yang baru dia sendiri yang memakai. Maka di akhir hayatnya dia menyesal. Andaikan yang ia berikan itu mantel yang baru, pasti pahalanya lebih besar dari yang ia lihat sekarang. Di suatu hari juga engkau menyiapkan makanan untuk suamimu. Ketika makanan itu hendak dimakan, tiba-tiba ada pengemis. Lalu suamimu memberikan separuh dari makanan itu. Maka di akhir hayatnya ia menyesal. Andaikan yang ia berikan itu semuanya, pasti pahalanya lebih besar dari yang ia lihat sekarang. Kata Rasulullah kepada istri almarhum sahabatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan kisah tadi kita ketahui semua bahwa amalan sekecil apapun akan kita diperlihatkan balasannya di hari akhir nanti. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebajikan seberat zarah, dia pun akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, dia pun akan melihat kejahatan. Dia pun akan melihat pahalanya pula. Maka Bapak Ibu rahmatullah rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di akhirat kelak banyak orang yang menyesal. Banyak orang yang menyesal karena mereka diperlihatkan amal-amal mereka. Mereka meminta kepada Rabbnya, kepada Tuhannya untuk segera dikembalikan ke dunia. Mereka berjanji apabila mereka dikembalikan ke dunia, mereka melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihum bi'usihum inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Yang artinya, dan jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepala di hadapan Tuhannya, mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal-amal soleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penyesalan itu kalau kita masih di dunia, kita masih punya kesempatan bertobat, memperbaiki amalan-amalan kita. Akan tetapi kalau sudah di akhirat, semuanya sudah tidak berguna lagi Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, kita masih bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat panjang usia. Marilah kita beramal saleh dengan sebaik-baiknya, dengan istiqomah, dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan sabar, agar jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti. Dalam melaksanakan amal ibadah itu, Bapak Ibu, sekali lagi jangan kita meremehkan amal ibadah yang kecil. Karena mungkin amal ibadah yang kecil itu
akan memudahkan kita di hari penghisaban nanti. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa ahaka biwajhin talqi. Jangan sekali-sekali kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan senyum. Untuk itu Bapak Ibu, ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita sesama muslim atau kerabat kita, keluarga kita, kita menunjukkan wajah kita ceria, kita senyum, kita salam, kita sapa, karena kita tahu persis bahwa amalan-amalan seperti begitu, ya kebaikan kecil seperti begitu tentunya akan dibalas, tentunya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirnya. Ada beberapa pelajaran. Jika engkau melihat seekor semut terpeleset dan jatuh di air, maka angkat dan tolonglah ia. Barangkali itu menjadi penyebab ampunan bagimu di akhirat. Jika engkau menjumpai batu kecil di jalanan yang bisa-bisa mengganggu perjalanan kaum muslimin, maka singkirkanlah. Barangkali itu menjadi penyebab Allah mudahkan jalanmu menuju surganya. Jika engkau menemukan anak ayam terpisah dari induknya, maka ambil dan susulkanlah ia dengan induknya. Semoga itu menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dirimu dan keluargamu di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang tidak pandang remeh amalan-amalan setiap amalan yang kita lakukan, baik amalan yang kecil maupun amalan yang besar. Semoga Allah merahmati kita semua, dan semoga Allah memberkahi kita di bulan Rajab ini, dan memberkahi kita di bulan Sya'ban, dan menyampaikan kita di bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian untuk yang singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.